Halo, perkenalkan nama saya Fikri Fahrul Gunawan dengan NIM 3411181052. Baik, perkenalkan nama saya Gil Fadila Hermawan dengan NIM 3411181059. Perkenalkan juga, nama saya Muhammad Rindi Raihan dengan NIM 3411181054. Baik, di sini kita akan menjelaskan bisnis plan yang telah kita buat dengan nama usaha Brownies Ucul Bandung. Selanjutnya, sebelum menjelaskan tentang bisnis plan yang akan kita buat, jadi bisnis plan termasuk dokumen yang isinya perencanaan, ide, gagasan pokok yang menjadi dasar kenapa seorang mulai usahanya. Kegiatan tersebut mencakup strategi, konsep, tujuan, dan lain-lain. Bisnis plan dapat diartikan sebagai kunci dari bisnis yang akan dijalani agar jelas dan tertata perencanaannya. Kemudian di sini adapun hal-hal penting yang harus diperhatikan saat membuat bisnis plan. Yang pertama yaitu isinya jelas dan mudah dipahami. Maksudnya adalah sejauh mana isi dari bisnis plan kamu ini bisa dipahami jika dilihat dari berbagai sisi. Kemudian adapun yang kedua yaitu isinya lengkap dan sesuai dengan rencana. Maksudnya adalah bahwa bisnis plan ini harus dibuat semaksimal mungkin dengan singkat dan rinci dan detail. Pastikan juga rencana yang dimaksud tertera. Adapun yang ketiga yaitu utamakan kejujuran. Jujur adalah kunci kehidupan. Oleh karena itu, janganlah berbohong agar orang-orang bisa mempercayaimu. Kemudian yang keempat adalah sertakan data-data yang akurat dan terkini. Maksudnya bahwa data-data akurat yang ada di bisnis plan ini dapat meluluhkan hati investor untuk menyetujui bisnis plan tersebut. Baik, selanjutnya kita akan menjelaskan latar belakang bisnis plan yang kita buat. Bidang usaha yang kita buat yaitu bidang usaha dari makanan. Makanan terdiri dari dua, ada makanan kecil dan makanan berat. Makanan adalah hal mendasar dalam kehidupan manusia sebagai bahan pokok agar kita memiliki tenaga untuk memulai aktivitas, selain bisa maksimal dalam berkegiatan. Seperti yang saya jelaskan tadi, makanan brownies ini yaitu makanan ringan. Yang dimaksud adalah camilan yang biasanya dimakan saat bosan dengan makanan berat. Camilan manis sangat bisa dijadikan pilihan untuk sekadar menemani berkegiatan. Salah satu contohnya yaitu saat belajar. Brownies ucul juga sangat direkomendasikan karena ukurannya yang kecil dan bisa dibawa kemana saja tanpa repot karena ukurannya. Selanjutnya, tahapan bisnis plan yang selanjutnya itu kita harus merancang sebuah visi dan misi. Karena visi dan misi itu penting dalam membuat usaha. Pertama ada visinya, menjadikan brownies ucul sebagai cemilan yang sehat dan mengenyangkan sehingga dikenal masyarakat luas dan dijadikan pilihan masyarakat dalam mengkonsumsi cemilan. Adapun misi dari usaha kita yaitu menghasilkan brownies ucul yang mempunyai sertifikat halal, bisa dikonsumsi semua kalangan, dengan rasa dan varian yang banyak. Kemudian bisnis plan tahap selanjutnya yaitu tujuan. Dalam memilih jenis usaha ini kita harus memiliki tujuan. Yang pertama yaitu mendapatkan laba dan keuntungan, kemudian memberikan bentuk brownies yang variatif, dan yang ketiga yaitu mencapai target penjualan. Lalu yang selanjutnya, produk usaha ini memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama,
berkualitas dan dijamin higienis karena buatan sendiri. Lalu yang kedua, ukurannya yang mudah dibawa kemana saja karena ukurannya yang kecil. Lalu yang ketiga, variasi rasanya beragam dan juga tidak membosankan. Selanjutnya, kita akan melakukan tahapan bisnis plan selanjutnya, yaitu melakukan analisis pasar. Analisis pasar diperlukan agar produk ini bisa terjual. Maka dari itu, analisis pasar diperlukan untuk mengetahui produk secara detail dengan analisis sebagai berikut. Analisis pasar yang pertama yaitu kekuatan produk. Kekuatan produk terdiri dari beberapa tahap, yaitu yang pertama bisa dinikmati oleh semua kalangan. Yang kedua, higienis dalam bahan dan proses pembuatan. Dan yang ketiga, harga relatif terjangkau. Lalu yang selanjutnya, di mana ada kekuatan, pasti ada kelemahan dari suatu produk tersebut. Ada beberapa kelemahan dalam produk ini. Yang pertama, produk yang bisa dibuat oleh masyarakat pada semua kalangan karena dibuatnya sangat mudah. Lalu yang kedua, hanya tahan sampai beberapa hari saja karena dalam pembuatannya kita di sini tidak menggunakan bahan pengawet apapun. Lalu yang ketiga, banyak pesaing dengan jenis produk yang sama. Lalu yang keempat, banyak pesaing yang menawarkan harga dengan harga yang lebih murah. Lalu yang kelima, jangkauan pemasarannya masih terbatas. Kemudian pada analisis pasar selanjutnya kita harus melihat dan merincikan peluang bisnis plan kita. Yang pertama yaitu pasarnya sangat luas. Kemudian yang kedua, penawarannya langsung ke pembeli. Kemudian yang ketiga adalah banyak masyarakat yang suka dengan brownies kita. Lalu yang keempat adalah banyak instansi pendidikan di lingkungan sekitar kita. Adapun ancaman yang bisa terjadi pada usaha ini, yang pertama adanya produk sejenis yang dapat dilakukan oleh pesaing-pesaing. Lalu yang kedua, selera konsumen yang selalu berubah-ubah mempunyai pengaruh yang besar terhadap pembelian produk. Lalu yang ketiga, sejumlah produk di pasaran menggunakan pengawet sehingga pembeli memilih brownies yang tahan lama. Lalu yang keempat, pembeli mulai jenuh dengan rasa dan juga varian yang kita tawarkan. Dari tahapan selanjutnya dari bisnis plan, kita harus mengatur strategi promosi. Promosi produk kami melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, email, dan lain-lain. Menawarkan endorse atau testimoni pada tokoh publik terkenal melalui sosial media, serta iklan, billboard, dan promosi dalam bentuk e-commerce, marketplace, Shopee Food, Lazada, GoFood, Grab, dan sebagainya. Aplikasi tersebut menawarkan banyak kemudahan yang bisa kita optimalkan untuk penjualan makanan. Optimasi tersebut ditujukan agar toko online maupun offline kita bisa menjangkau skala pasar yang lebih besar dan dapat diketahui banyak konsumen. Di era seperti ini, pelanggan lebih sering menggunakan perangkat e-commerce yang lebih mudah dan tidak perlu datang ke toko secara langsung. Ini sangat membantu ketika ada pelanggan yang sedang sibuk atau sedang sakit. Penjualan produk ini bisa dilakukan di kantin, kampus, gedung, dan perkantoran.
Selanjutnya, dalam bisnis plan ini kita harus memerhatikan detail produksi kita, di mana yang pertama adalah peralatan yang harus digunakan. Yang pertama itu ada baskom, lalu cetakan kue, sendok, kompor gas, pisau, dan panci. Kemudian adapun bahan-bahan yang akan digunakan, yang pertama adalah tepung instan khusus brownies, lalu ada telur, kemudian ada keju cheddar dari Inggris, lalu air, kemudian margarin, dan yang terakhir gula khas India. Untuk selanjutnya, tahapan bisnis plan selanjutnya yaitu kita harus mengatur sebuah keuntungan yang akan kita dapati. Yang pertama ada modal. Untuk modal ada bahan baku seperti gula 1/4 kilo, harga 4.000, susu kental manis 2 saset, harga Rp3.000, dan tepung brownies instan 1 saset, Rp13.000, telur 1 butir Rp2.000, keju Rp6.000, dan total semuanya Rp28.000 untuk bahan baku. Serta ada pun bahan tambahannya seperti plastik pembungkus 1 pak dengan harga Rp6.000. Jadi bahan baku ditambah bahan tambahan jadi 28 tambah 6.000 dengan total pengeluaran jadi 34.000. Selanjutnya yang kedua, harus memperhitungkan keuntungannya. Dengan harga jual 5.000 dikali 30 jadi 150.000, lalu pengeluaran 34.000, laba kotor jadi 116.000, lalu biaya penjualan, pembuatan brosur 12.000, biaya listrik dan air 10.000, biaya sewa 10.000, biaya lain-lainnya juga 10.000, dengan total 45.000 rupiah. Laba bersih yang kita dapatkan jadi 71.000 rupiah. Baik, dapat ditarik kesimpulan pada bisnis plan kali ini, yaitu dalam usaha pasti memerlukan proses pembelajaran dari berbagai pengalaman usaha yang sudah dijalankan agar dapat memetik pelajaran dari usaha sebelumnya, sehingga dapat mengembangkan usaha dengan lebih baik lagi dan dapat berjalan dengan lancar. Dan dalam usaha, asal ada kemauan dan keinginan untuk berusaha, pasti bisa melakukannya. Di sisi lain, kita juga harus bisa melihat peluang yang ada, seperti segmentasi produk yang tepat, target pasar yang sesuai, dan lain-lain. Mungkin sekian penjelasan dari bisnis plan usaha brownies Ucul Bandung. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dan kekurangannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.